Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Nasihat konyol Abu Nawas untuk anak yang bandel. Diceritakan, Hasan adalah anak kecil yang terkenal bandel dan songong. Bukan hanya itu, ia juga suka berkata kasar dan perilaku buruk lainnya. Akibat tabiat yang dimilikinya membuat para orang tua melarang anaknya berkawan dengan Hasan. Sementara ibunya Hasan sudah tak mampu lagi menasehatinya. Kemudian ia pun mendatangi Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Abu Nawas kemudian berkata, "Besok bawalah anakmu ke sini dan biarkan ia menginap di rumahku." Pada keesokan harinya, kembalilah sang ibu dengan mengajak serta Hasan. Setelah menitipkan anaknya, wanita itu pun berpamitan kepada Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai bertanya kepada Hasan, kenapa ia menjadi bandel dan suka melawan? Hasan pun menjawab, "Aku ini anak kecil tuan, wajar bila berbuat nakal." Abu Nawas kembali bertanya, "Lalu, apakah kau akan terus begini?" Hasan menjawab, "Tentu saja tidak tuan. Kelak bila besar nanti, aku ingin menjadi seorang ulama terpandang. Bukankah dulu ada beberapa ulama yang masa kecilnya nakal, bahkan kenakalannya sampai di usia remaja. Tapi ketika sudah menjadi dewasa, dia malah menjadi orang yang sangat alim." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas justru merasa kagum. Anak ini sebenarnya pintar, tapi kelakuan nakalnya yang membuat dirinya dibenci orang-orang, pikir Abu Nawas. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah cara untuk menyadarkannya. Tentunya cara yang digunakan Abu Nawas adalah cara yang unik dan cerdik, sehingga Hasan pun tak menyadarinya sama sekali. "Mulai saat ini, setiap hari kau harus menyelesaikan tugas kecil yang akan aku berikan. Kalau kau tidak mau, tidak akan ada makanan untukmu," kata Abu Nawas. Di hari pertama, Abu Nawas mengajak Hasan ke halaman belakang rumahnya yang dipenuhi rumput liar. "Kau lihat rumput-rumput itu, cabut semua sampai bersih. Kalau sudah selesai, akan aku siapkan makanan enak untukmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hasan mendengus sombong. "Cuma ini sih tugas yang enteng tuan," ucap Hasan. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, ia bisa dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Lalu dengan bangganya dan merasa menang, Hasan berkata kepada Abu Nawas, "Lihat tuan, aku sangat kuat dan cepat." Abu Nawas pun tersenyum melihatnya. Pada hari kedua, Abu Nawas memberinya tugas baru. Ia menyuruh Hasan membawa seember air ke halaman belakang. "Hasan, sirami seluruh tanaman ini, jangan ada yang terlewatkan," perintah Abu Nawas. Meskipun agak kesal, Hasan menuruti perintah tersebut. Sambil bersungut-sungut, ia menyirami seluruh tanaman hingga selesai. "Ini sih pekerjaan sepele, tidak ada tantangannya sama sekali," gumam Hasan dalam hati. Pada hari ketiga, Abu Nawas memberi tugas yang lebih sulit dari sebelumnya. Ia mengajak Hasan ke sebuah kebun yang dipenuhi pohon-pohon kecil. "Hasan, aku ingin menanam sayuran di sini. Cabut pohon-pohon kecil itu supaya bersih," perintah Abu Nawas. Tugas tersebut membuat Hasan merasa agak kesal, karena untuk melakukannya butuh tenaga kuat dan butuh waktu yang lama. Namun pada akhirnya Hasan berhasil menjalankan tugasnya, meskipun ia harus merasakan capek dan pegal-pegal pada tangannya. "Hasan, bagaimana dengan tugasmu hari ini?" tanya Abu Nawas. "Tuan, hari ini saya sudah sangat kelelahan, tapi lihatlah, aku berhasil menyelesaikannya," jawab Hasan. Kemudian pada hari keempat, Abu Nawas kembali memberinya tugas. "Hasan, ini adalah tugas terakhir untukmu.
Kalau kau sanggup menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah 1.000 dinar, kata Abu Nawas. Mendengar iming-iming hadiah yang menggiurkan membuat Hasan kembali bersemangat. Baik tuan, saya siap melakukannya. Beritahu saya apa tugasnya, tanya Hasan sudah tak sabar. Pergilah ke halaman belakang rumahku. Di sana ada pohon tinggi dan besar. Cabut pohon itu dari tanahnya, perintah Abu Nawas. Hasan pun terkejut sambil membelalakkan matanya. Apa tuan bercanda? Jangankan mencabutnya, menggesernya pun aku tak mampu. Bahkan orang dewasa manapun tak akan ada yang mampu melakukannya, apalagi anak kecil sepertiku ini, protes Hasan. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, Hasan, dulu pohon itu sangat kecil seperti rumput liar yang kau cabut di hari pertama. Bila kita mencabutnya saat masih kecil, tentu itu akan sangat mudah. Tapi kalau semakin lama dibiarkan tumbuh, akarnya akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kalau kau membiarkannya sejak kecil, kebiasaan itu akan tumbuh besar dan kuat, sehingga sangat sulit dirubah. Apalagi kalau kamu sengaja memeliharanya. Lebih baik perbaiki dari sekarang sebelum kebiasaan burukmu itu menjadi pohon besar yang tidak bisa kau atasi, tutur Abu Nawas. Seketika Hasan pun terdiam. Untuk pertama kalinya ia memikirkan kata-kata itu dengan serius. Ia mulai menyadari kalau sikap kasar dan nakalnya selama ini ibarat pohon yang akan tumbuh semakin besar dan kuat. Akhirnya atas nasihat dari Abu Nawas, Hasan berjanji akan berubah dan berusaha menghilangkan sifat nakalnya. Kisah selanjutnya. Sebelumnya diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya, supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu, kata si pelayan. Dari siapa makanan itu? Tanya Bahlul. Dari Baginda Raja, jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi ia malah memberikan hidangan tersebut kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda Raja kepada anjing? Hardik si pelayan. Dengan entengnya Bahlul membalas. Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya. Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran. Usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak? Tanya si pedagang. Belilah kapas dan besi, lalu juallah ke pasar, jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. Wahai Bahlul gila,
menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak? Tanya si pedagang. Beli bawang dan semangka, jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul kembali. Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi. Saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kalinya, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu, kata si pedagang menahan emosi. Hai pedagang, dengar ya, pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila, maka aku memberimu saran layaknya orang gila, kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul dimintai kritik Baginda Raja. Suatu hari saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah, jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah?" kata Bahlul menasihati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak. Semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal. Mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budaknya diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi berteriak menangis. Si budak hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini, jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa.
dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. "Hei Bahlul gila, tahukah engkau sekarang kau diangkat Baginda Raja menjadi amin dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam dan babi," kata si pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. "Maka dari itu, mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku, karena sekarang kau telah menjadi bawahanku," jawab Bahlul enteng. Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpingkal-pingkal dengan perkataan Bahlul. Pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Perseteruan Abu Nawas dengan 4 kiai. Suatu hari, di sebuah kota yang damai dan penuh dengan kesibukannya, Abu Nawas, sang sufi karismatik ini sedang berjalan-jalan di pasar. Niat awalnya ia hanya ingin menghilangkan penatnya, karena beberapa hari kemarin ia disibukkan dengan membantu Baginda Raja di istana untuk menyelesaikan beberapa perkara yang rumit dan pelik. Tapi namanya saja Abu Nawas, seorang sufi yang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun dengan sangat memuaskan. Abu Nawas selalu menjadi daya tarik orang-orang untuk bertanya kepadanya. Ada yang hanya sekedar iseng bertanya ataupun bertanya tentang beberapa hukum agama. Dan benar saja, tidak lama setelah Abu Nawas sampai di pasar, ada seorang pedagang yang penasaran dan mendekatinya. Ia kemudian bertanya, "Hei Abu Nawas, kami semua ingin tahu mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab. Kenapa enggak satu saja, yang tentunya bakal lebih mudah untuk kita-kita orang awam ini?" Abu Nawas pun tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah, tentang madhab ini adalah perkara yang berat, tapi mari kita diskusikan ini dengan cara yang menyenangkan." Ia lalu memulai ceritanya dengan nada yang jenaka. "Jadi suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda. Kerumunan orang di pasar tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Saya pun mendekati mereka dan bertanya, 'Wahai para imam, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Tidak cukupkah satu saja?' Mereka pun tersenyum. Kemudian Imam Hanafi berkata, 'Hai Abu Nawas, bayangkan jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan, bukankah akan sangat membosankan?' Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makanan dari Imam Hanafi. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, "Setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka." Orang-orang pun mengangguk-angguk. Mereka memahami penjelasan Abu Nawas. Ia pun lalu melanjutkan. Imam Syafi'i tersenyum dan kemudian berkata, "Seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga.
Keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan, tapi kami saling melengkapi. Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan karena merasa terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Terakhir, Imam Hambali berkata, yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah. Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda dari kerumunan berdiri dan kemudian bertanya, "Jadi, bagaimana cara kita memilih mazhab yang sesuai, Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menjawab dengan bijak, "Pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu, anak muda. Yang penting tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan lagi. Mereka terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Ia menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Benda paling tidak jujur. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Sini Abu Nawas, mendekatlah, ada tantangan baru yang harus kau kerjakan," kata Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan duduk di sampingnya. "Begini Abu Nawas, kau tahu kan di dunia ini ada orang yang jujur dan orang yang tidak jujur," kata Baginda Raja. "Iya, hamba tahu Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Tapi aku belum pernah menemukan barang yang jujur dan yang tidak jujur. Tugasmu adalah mencari kedua benda tersebut," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kejujuran adalah sifat manusia Paduka, sedangkan barang adalah benda mati," tukas Abu Nawas. "Maka dari itu aku perintahkan kamu untuk mencarinya," perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kalau menolak perintahnya, ia akan dihukum, tapi kalau menerimanya, ia tidak yakin bisa berhasil. Yang ujung-ujungnya dia akan mendapat hukuman juga. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Kamu sanggup apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, hamba sanggup, tapi beri waktu seminggu," pinta Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Kalau berhasil, kau akan mendapat hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum," jelas Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang. Seminggu pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum juga mendapatkan solusinya. Akhirnya dengan langkah penuh kepasrahan, Abu Nawas pergi menuju istana. Ia pasrah bila memang harus mendapat hukuman. Tapi saat di tengah jalan, ia menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan masalahnya. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera menuju ke pasar untuk membeli benda yang diinginkan Baginda Raja. Akhirnya sampailah ia di istana dengan membawa 2 bungkusan. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan benda yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, sesuai dengan apa yang Paduka inginkan," jawab Abu Nawas. "Baiklah, coba tunjukkan benda itu padaku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu membuka bungkusan yang pertama. "Ini Paduka yang mulia,
lidah sapi ini adalah benda yang paling jujur, kata Abu Nawas sambil menunjukkannya. Baginda Raja yang belum tahu maksud Abu Nawas kemudian bertanya, "Mengapa lidah sapi kau sebut yang paling jujur? Bisa kau jelaskan?" Abu Nawas menjawab, "Karena dengan lidah orang bisa mengatakan kejujuran dan menyampaikan kebenaran." Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum. Lalu ia kembali berkata, "Aku setuju dengan pendapatmu. Sekarang tunjukkan padaku benda yang paling tidak jujur." Abu Nawas segera membuka bungkusan yang kedua, yang ternyata isinya sama saja, yaitu lidah sapi. "Ini adalah benda yang paling tidak jujur, Paduka," jelas Abu Nawas. Hal ini tentu saja membuat Baginda Raja heran. "Kenapa jawabannya lidah sapi lagi, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena dengan lidah orang juga bisa berbohong dan menipu. Bahkan dengan lidah kebenaran bisa terlihat seperti kesalahan, dan kesalahan bisa terlihat seperti kebenaran. Jadi lidah bukan hanya bisa menjadi benda yang paling tidak jujur, bahkan bisa menjadi benda yang paling buruk di dunia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa, Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali, saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja, Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, Abu Nawas, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja, Paduka. Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asyiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang menjadi milikmu, tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih, Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu." Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri.
"Benarkah ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," ujar Baginda Raja. "Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia, jadi Paduka bisa berburu sepuasnya," jelas sang menteri. "Baiklah, besok ajak aku ke sana, nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka yakin dengan cerita Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Iya, memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, 'Aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja?' tutur Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja. Apakah kuda itu bisa berbicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 1 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 5 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 5 bulan penjara. Abu Nawas berburu kelinci malah dikerjai Abu Jahil. Akhir-akhir ini Abu Nawas memiliki hobi yang baru, yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan. Tapi bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil seperti kelinci. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas. Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata, "Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam. Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari." Mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama 3 kawannya menguntitnya dari belakang. Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawannya melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari. Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa cekikikan.
Ini pasti akan seru bila diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia, kata Abu Jahil sambil tertawa. Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawannya sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya. Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek. Cara berburu model apa lagi itu? Kenapa kau berlari mengejarnya? Biasanya kau menggunakan panah, ledek Abu Jahil sambil tertawa. Aku tidak sedang berburu, kelinci itu mengambil barang punyaku, balas Abu Nawas. Abu Jahil dan kawan-kawannya terkejut mendengarnya. Dia mengambil barang apa darimu? Tanya Abu Jahil. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang, nanti keburu kelincinya menghilang. Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya. Pasti yang diambil barang berharga, buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci tersebut. Akhirnya mereka bersepakat membantu Abu Nawas. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil tak melihat si kelinci membawa apapun, hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mana barangmu yang diambil?" Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas, "Ini dia barangku, silakan kalian ambil," kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya menjadi dongkol. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, justru mereka yang balik dikerjai. Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu tak jadi ia lakukan. Sebab kalau ia sampai menceritakan, justru ia sendiri yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia berhasil mendapatkan hewan buruannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah Abu Nawas, aku punya 2 kuda putih, nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius, tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja
mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar. Pada hari itu, Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asyiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang menjadi milikmu, tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu." Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasyikkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," ujar Baginda Raja. "Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia, jadi Paduka bisa berburu sepuasnya," jelas sang menteri. "Baiklah, besok ajak aku ke sana, nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka yakin dengan cerita Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Iya, memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, 'Aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja?' tutur Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja. Apakah kuda itu bisa berbicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 1 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 5 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 5 bulan penjara. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum begitu banyak orang setiap tahunnya?" Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana, tapi untuk kali ini izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka." Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. "Jadi begini, Paduka, suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Lalu saya menjawab, 'Mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya.'" Mendengar itu, kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak. Setiap kali airnya diambil, apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu?' Saya pun menjawab, 'Mungkin para jin.' Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, 'Tidak, Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.' Para penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian kembali berkata dengan nada serius namun tetap humoris, "Malaikat itu melanjutkan, Paduka, katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya." Baginda Raja mengangguk mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor, "Tapi ada yang aneh, Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, 'Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Nah, penjual es krim itu menjawab, 'Mungkin aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim.' Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, 'Ya, cobalah. Mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia.' Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu?" Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan, "Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada para umat manusia." Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Esa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi hiduplah dengan penuh syukur dan keimanan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan
Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hinggap pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali.
Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim. Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Abu Nawas bersembunyi di tengah orang berdoa. Dikisahkan, Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang isinya mengkritik penguasa. Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar, di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Akan aku laporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Silakan, laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berbuat kesalahan," lapor pengawal istana. "Apa kesalahannya?" tanya Baginda Raja. "Dia membuat syair mengkritik Paduka dan dibacanya di hadapan orang-orang," jawab pengawal istana. "Apa isi syairnya?" tanya Baginda Raja kembali. Kemudian pengawal itu memberikan secarik kertas yang berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membaca sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan aku beri pelajaran," kata Baginda Raja geram. Karena saking emosinya, Baginda Raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu pun lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama datanglah Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya Baginda Raja memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah kami, Paduka yang mulia. Katanya dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," jawab salah satu ulama. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap penguasa zalim di hadapan mereka. Sedang mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," batin Baginda Raja. Untuk sementara waktu, Abu Nawas pun akhirnya bisa bernafas lega.
karena pada hari itu Baginda Raja tidak jadi menangkapnya. Cara Abu Nawas bikin kapok bocah pencuri. Pada suatu hari, beberapa prajurit istana datang menemui Abu Nawas. Kedatangannya kali ini bukanlah atas perintah raja, melainkan ingin meminta solusi kepadanya. Pasalnya, mereka kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga. "Tangkap saja dia dan penjarakan," kata Abu Nawas. "Itu tidak mungkin, Tuan Abu. Pencuri itu masih anak-anak. Kami sudah berulang kali menangkapnya, tapi akhirnya dilepaskan kembali," tutur mereka. "Loh, kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Bukan karena itu, tapi umurnya masih di bawah 17 tahun. Sedangkan peraturan yang berlaku, apabila tindak kejahatan dilakukan di bawah umur, maka tidak akan kena sanksi atau hukuman, jelas mereka. Mendapati permasalahan yang lumayan rumit membuat Abu Nawas harus berpikir keras. "Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus-menerus, nanti anak itu akan semakin menjadi-jadi," tanya para prajurit istana. "Berapa umur anak itu sekarang?" tanya balik Abu Nawas. "Masih 15 tahun, Tuan Abu," jawab mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat tanpa harus melanggar peraturan. "Begini saja, kalian tetap awasi anak itu. Kalau ketahuan mencuri lagi, tangkap dia dan bawa kepadaku. Dan jangan lupa bawa serta barang buktinya," kata Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali kedapatan mencuri di rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung ditangkap prajurit istana dan dibawa ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, anak itu berkata sambil menantang, "Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih di bawah umur. Kalau aku sampai dihukum, aku akan mengadukan kalian kepada Baginda Raja." "Tidak, siapa bilang kau akan dihukum? Aku hanya mau memberitahu kalau mengambil barang milik seseorang harus dikembalikan. Dan tugasmu adalah mengembalikan barang yang kau ambil kepada pemiliknya," terang Abu Nawas. "Oh, cuma itu. Baik, aku akan melakukannya," balas anak tersebut. Tunggu dulu. Tanggalkan dulu baju dan celanamu," sergah Abu Nawas. "Apa maksudmu? Aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang?" tanya anak itu terkejut. "Iya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Aku tidak mau, aku tak akan mempertontonkan auratku," tolak si anak. "Dengar ya, menurut undang-undang kamu itu masih anak di bawah umur, jadi itu tidak masalah. Kalau kau punya rasa malu dan menganggap itu aurat, berarti kamu sudah cukup umur dan kamu harus dipenjara atas perbuatanmu," jelas Abu Nawas. "Sekarang kamu mau pilih yang mana? Menjadi anak di bawah umur atau anak yang sudah cukup umur?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Tapi kenapa harus telanjang?" tanya si anak mulai ketakutan. "Itu hanya sebagai bukti kalau kamu masih anak di bawah umur. Namanya saja anak kecil, kalau telanjang itu wajar," jelas Abu Nawas. "Aku tidak mau, Tuan Abu. Aku malu jadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi aku juga takut bila dipenjara," balas si anak gemetaran. "Ya sudah, begini saja. Untuk kali ini kau akan saya ampuni. Tapi ingat, kalau sampai terulang kembali, kau tinggal pilih telanjang di hadapan orang-orang atau dihukum penjara," ancam Abu Nawas. Akhirnya sejak saat itu, anak kecil tersebut tak lagi berani mencuri. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Panglima prajurit kerajaan baru saja mengangkat komandan baru untuk ditugaskan di daerah kota Baghdad.
Dengan sombongnya, komandan baru itu bersama para prajurit berkeliling ke pasar dan pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan di daerah yang jadi tanggung jawabnya. Merasa keadaan sekitar sudah aman, komandan itu timbul keinginan mencari tempat untuk bersenang-senang. Ia lalu berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan tempat yang diinginkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan Abu Nawas. Komandan baru itu tak mengenal siapa Abu Nawas. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Hai Pak Tua, apakah di sekitar sini ada tempat untuk bersenang-senang?" tanya komandan prajurit tersebut. "Kalau tidak salah, di sebelah sana Tuan," jawab Abu Nawas menunjuk ke arah depan. Pak Tua, di manakah tempat itu?" tanya prajurit lain dengan sifat arogannya. "Pergilah ke arah sana Tuan, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, komandan dan para prajurit itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Akan tetapi setibanya di tempat itu, mereka kaget karena tidak ada tempat yang diinginkan, melainkan tempat kuburan yang sangat luas. Hal tersebut tentu saja membuat komandan dan para prajurit itu kesal. Mereka menganggap jika Abu Nawas telah menipu mereka. Lantas mereka kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, berani sekali kamu membohongi kami," bentak sang komandan. Mereka tidak menyadari jika yang diajak bicara adalah Abu Nawas, yang merupakan penasehat kerajaan. "Berani sekali kamu membohongi kami. Memangnya siapa kamu Pak Tua?" tanya salah seorang prajurit yang sudah sangat geram. "Aku adalah abdi Tuan," jawab Abu Nawas yang terkesan hanya asal bicara. Komandan dan para prajurit itu semakin dibuatnya geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Atas perbuatanmu, engkau akan aku bawa ke panglima kami," bentak komandan kepada Abu Nawas. Hingga kemudian Abu Nawas pun dihadapkan kepada panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong. Dia berani membohongi pasukan kerajaan," lapor komandan itu kepada panglima. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Panglima itu justru bersikap biasa saja, seperti tidak merasa kaget sama sekali. Panglima itu justru memerintahkan kepada prajuritnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Abu Nawas. Dengan perintah itu, komandan dan anak buahnya pun merasa heran. Kemudian panglima itu mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," tutur panglima itu dengan sangat sopannya. Ternyata panglima dan Abu Nawas sudah mengenal satu sama lain. Mereka sudah sering bertemu ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengundangnya ke istana kerajaan. Melihat hal itu, betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang sejak awal menyelimuti seakan berubah menjadi rasa takut yang mereka rasakan. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka tunjukkan kepadamu?" tanya panglima dengan nada halus. Abu Nawas menjawab, "Begini Panglima, mereka telah memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di situ dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima hanya tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan dan para prajuritnya lantas buru-buru mendekati Abu Nawas.
"Wahai tuanku Abu Nawas, maafkan hamba dan para prajuritku ini. Jika saja hamba mengetahui bahwa tuan adalah tuan Abu Nawas, tentu saja kami tidak akan berani membawa tuan ke hadapan panglima," ujar komandan itu. "Hei komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," jelas Abu Nawas. "Anda benar tuanku Abu Nawas," jawab komandan itu begitu malunya. Kemudian Abu Nawas pun diantar pulang oleh komandan dan para prajuritnya. Abu Nawas jadi korban salah tangkap. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tukas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri juga heran. Kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi, kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. "Jadi, ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas, kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut," tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. "Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku," timpal Abu Nawas. "Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas," sahut sang menteri. "Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Beberapa bulan kemudian, Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi, Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas.
Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah, Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. "Bagaimana mungkin, Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Menukar 2 ekor unta dengan kalimat hamdalah 5 kali. Dikisahkan, ada salah satu murid Abu Nawas yang susah sekali menangkap pelajaran, sehingga ia menjadi murid paling bodoh di antara murid-murid yang lain. Hal ini dikarenakan anak tersebut lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Akan tetapi, ayahnya menganggap ini adalah kesalahan Abu Nawas yang tak becus mengajar anaknya. Sang ayah lalu memutuskan untuk memindahkan anaknya menimba ilmu di negeri seberang. Maka berangkatlah mereka dengan menumpang sebuah kapal yang besar. Setibanya di negeri yang dituju, ayahnya menitipkan sang anak kepada salah satu ulama terpandang di negeri tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya titip anak saya. Tolong ajari dia dengan baik, agar kelak nanti menjadi seorang ulama," kata sang ayah. Ulama itu pun mengangguk dan berjanji akan membimbing anaknya. Kemudian sang ayah pamit pulang dan meninggalkan anaknya di negeri perantauan. Akan tetapi, selama hidup di negeri tersebut, bukannya belajar dengan tekun, si anak malah menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Sang ulama sudah berulang kali menegurnya, tapi si anak seakan tak menghiraukan. Kiriman uang dari ayahnya selalu ia habiskan bersama kawan-kawan barunya. Padahal sang ayah sudah berkorban, berharap anaknya menjadi pintar. Ia sampai menjual 2 ekor unta demi untuk membiayai pendidikannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian si anak pun tumbuh menjadi dewasa. Lalu sang ayah mengirim surat meminta anaknya agar segera pulang. Ia mengira selama hidup di perantauan, anaknya rajin mempelajari ilmu agama. Dalam hati, sang ayah berkata, "Anak saya pasti sudah pintar. Nanti aku akan suruh dia khotbah di masjid. Biar Abu Nawas tahu bahwa anakku bukanlah pemalas seperti yang dia kira," pikir sang ayah. Beberapa hari kemudian, pulanglah si anak ke kampung halaman.
Sang ayah menyambutnya dengan penuh sukacita. Setelah tiba waktunya hari Jumat, sang ayah menyuruh si anak untuk berkhotbah di masjid. Ketika suara adzan berkumandang, ayahnya pun mengajak si anak menunaikan sholat Jumat. Kala itu, sang ayah duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, anakku sekarang sudah menjadi ulama. Nanti kau akan lihat sendiri, dia akan naik ke atas mimbar untuk memberikan khutbah Jumat," kata sang ayah dengan bangganya. "Hebat sekali, aku ikut berbahagia," balas Abu Nawas. Sekarang sudah terbukti Abu Nawas bahwa waktu dulu itu bukan anakku yang pemalas, tapi kamunya saja yang tidak becus mengajari anakku, tukas sang ayah. Abu Nawas pun menanggapinya dengan senyuman. Kemudian setelah adzan berkumandang, naiklah si anak ke atas mimbar. Disinilah peristiwa lucu terjadi. Ketika si anak hendak memulai khotbahnya, ia terlihat gemetaran dan kalimat yang terucap hanya suara Alhamdulillah. Dan itu ia ucapkan secara berulang-ulang sampai 5 kali. Karena saking groginya dilihat banyak jamaah, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Mendapati hal itu, sang ayah pun merasa kecewa. Payah, aku sampai menjual 2 ekor unta hanya ditukar Alhamdulillah 5 kali, kata sang ayah sambil menepok jidat. Sontak para jamaah yang mendengar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.